Hari ke-6 kepergian Olga Syahputra kemarin rupanya turut diiringi kejutan. Pasalnya untuk pertama kali setelah kematian Olga, presenter Ruben Onsu yang sempat dikabarkan mendulang konflik dengan Olga hingga akhir hayatnya itu, mendadak datang berziarah ke makam Olga di kawasan TPU Malaka, Jakarta Timur. Dengan ditemani sejumlah asistennya, kedatangan Ruben pun mengulik sebuah pemandangan yang mencengangkan. Karena jauh dari kesan permusuhan, Ruben tak hanya mengelus nisan makam Olga dengan penuh kasih sayang, tapi juga menangisi kepergian Olga dengan wajah sedih seperti ini. Gini nih. Anak siapa? Sabar kali ya? Ruben doain Olga ya. Aduh. Ada lagi lah. Tangis Ruben Onsu yang bergulir di hadapan nisan Olga itu pun mencuatkan tanda tanya besar. Ada apa dengan Ruben? Terlambat karena baru di hari ke-6 mengunjungi makam Olga. Mengapa Ruben deras meluruhkan air mata? Usut punya usut, rupanya Ruben tak kuasa menahan sedih mengenang masa lalunya yang penuh dengan cerita manis getir bersama Olga. Ya, sama-sama merintis jatuh bangun dari titik nol. Masih jelas tergurat di benak Ruben betapa Olga adalah sahabat yang pernah berbagi sengsara dan air mata bersamanya. Wah, HP-nya penuh, jangan penuh. Ya, makasih. Seperti nggak napak ya gitu, maksudnya saya sempat masih nggak percaya gitu, karena buat saya banyak kenangan-kenangan yang indah saya bersama almarhum, banyak kenangan-kenangan indah saat kami susah bareng. Buat saya terharu karena saya pernah punya warna yang ketika kami sama-sama merintis karir bersama. Oh, banyak sekali, mereka itu istilahnya makan sepiring berdua gitu ya. Kalau ada duit juga berbagi, casting sama-sama, ditolak casting sama-sama, datang ke saya sambil nangis karena disuruh pergi sama casting manager karena mukanya mereka jerawatan, penampilan mereka nggak oke, bajunya juga nggak bagus dan lain sebagainya, itu udah sering. Tapi ironisnya ketika sama-sama mendulang sukses, persahabatan Ruben dan Olga pun dikabarkan pecah oleh sebuah konflik yang hingga kini masih misterius. Puncaknya Ruben dan Olga konon sama-sama menolak jika harus beraksi dalam satu panggung. Kala itu baik Olga maupun Ruben masih berusaha keras menutup-nutupi bara konflik di antara mereka. Tapi kini ketika Olga berpulang ke Rahmatullah, Ruben pun menguak sebuah pengakuan mengejutkan bahwa memang ada konflik yang sempat mengguncang persahabatan mereka. Persahabatan saya dan Olga itu sama seperti kalian punya sahabat. Seorang ibu dan anak aja pasti masih bertengkar. Seorang kakak beradik bertahun-tahun saja masih bertengkar. Tunjukkan sama saya yang dalam hidupnya tidak pernah ada pertengkaran. Jadi buat saya, persahabatan saya dan Olga itu bukan persahabatan yang sempurna. Kami melewati persahabatan dari susah dan juga senang bersama. Seperti Olga dan Ruben, wajar banget kalau mereka punya masalah, sempat clash dan lain sebagainya. Tapi saya, orang di tengah-tengah Olga dan Ruben adalah orang yang paling tahu. Mereka telah saling memaafkan jauh dari beberapa tahun yang lalu. Ketika mereka sudah saling memaafkan, udah lama kan mereka saling bertemu.
udah saling memaafkan dan saling memeluk itu udah selesai. Cuma masyarakat dan media aja nggak tahu. Tak pelak, sebuah teka-teki pun mencuat. Dikabarkan lama memendam bara konflik, mungkinkah Olga yang nyaris 1 tahun dirawat di rumah sakit Singapura meninggal tanpa sempat berdamai dan saling memaafkan dengan Ruben? Entahlah. Yang pasti, pasca berziarah dan menangisi makam Olga kemarin, Ruben hanya ingin merindukan kenangan masa-masa indahnya dulu bersama Olga. Masa di mana persahabatan mereka masih begitu erat dan bahagia, meski acap kali diuji oleh kelaparan, kerja keras hingga hinaan. Yang saya rindukan saat ini adalah ya kenangan-kenangan saya masa dulu lah, mau. Dulu karena kita nggak punya kendaraan, jadi dulu Ruben yang masih punya mobil dari keluarganya. Jadi kita suka numpang sama dia, pergi kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya lagi Ruben nggak ada mobilnya, kita pergi naik taksi. Masa lalu adalah bagian dari hidup Olga yang sangat dihargai dan dipeluk erat oleh komedian kelahiran tahun 1983 itu untuk menjadi sukses. Olga bahkan tak hanya setia mengenang rumah susun yang menyimpan kenangan manis penuh jatuh bangun bersama Ruben Onsu dan Chika Waude, tapi sulung dari 3 bersaudara ini tak pernah berhenti meneteskan air mata haru. Setiap kali menyebutkan teman-teman yang menjadi bagian penting kesuksesan yang hingga akhir hayatnya, membuat Olga selalu abadi dalam kenangan. Nah, ini dia tempat Olga tidur, tempat Olga nangis, tempat Olga bahagia, tempat Olga ya semua dia Olga curahin di rumah ini. Ya walaupun kamar gue kecil, berantakan, tapi gue nyaman banget di sini. Gak tau kenapa, gue tuh gak bisa pindah dari rumah ini. Saya bilang sama mama saya, sama bapak saya, ada kulkas di rumah waktu itu. Kulkasnya murah, udah jelek. Saya bilang, boleh dijual dulu gak mbak kulkas? Mau Mbak Ija, Olga ketemu veteran. Olga bilang, Koko, kulkas rumah Olga mau jual. Kata veteran, jangan dijual. Ini lo gue kasih duit, kasihan keluarga lo. Setelah bayar itu, iuran belum sanggup lagi bayaran. Akhirnya Olga ngomong lagi sama Mbak Ija. Mbak Ija, tolong bilangin, Olga udah gak sanggup lagi. Olga kayaknya harus keluar dari sanggar. Akhirnya Mbak Ija bilang sama Kak Adit ya Gubay. Saya dipanggil ke kamarnya, ke ruangannya. Pas Olga dipanggil sama Kak Adit, Olga gak usah bayaran. Olga tetap latihan. Olga tetap latihan di sanggar. Olga gratis gak usah bayar. Itu yang gak bisa saya lupain. Insya Allah saya gak akan pernah lupain orang-orang yang pernah baik sama saya. Sepekan sudah Olga Syahputra berpulang ke Rahmatullah. Tapi makam Olga tak pernah sepi dari peziarah yang datang membludak. Sampai-sampai banyak pihak yang mendulang rejeki dadakan. Karena membludaknya peziarah ini, benarkah makam fisik Olga jadi rusak? Dan benarkah kepergian Olga dimanfaatkan oleh banyak pihak? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.